Ujian muncul setelah pernikahan, karirku melejit sedangkan suamiku justru dipecat dari pekerjaannya. Mataku membulat sempurna menatap ponsel yang ada di tanganku. Saat ini aku tengah melihat sebuah video yang dikirim oleh nomor tak dikenal. Dalam video tersebut, tampak suamiku Mas Edo dan teman-teman seprofesinya yang masih mengenakan seragam PNS sedang berada di sebuah kafe. Pak Edo, mukanya kusut banget, kayak baju yang belum disetrika. Setiap kali mau pulang, pasti deh mukanya kelihatan bete. Emang kenapa sih, Pak? Tanya salah satu teman Mas Edo. Sebenarnya saya malas pulang, gak betah saya di rumah. Soalnya yang di rumah itu makin lama makin kelihatan kucel, mana bau amis lagi. Aku sangat terkejut mendengar jawaban Mas Edo. Apa maksudnya dia bicara seperti itu? Emangnya sebau apa sih istrinya, sampai Pak Edo ilfil begitu? Sahut teman Mas Edo yang lain. Pokoknya bau banget, Pak. Kalian pasti gak akan sanggup deh deket-deket sama istri saya. Setiap hari dia kan pegang ikan dan telur. Baunya itu bikin mual. Saya aja sampai mau muntah kalau deket lama-lama sama dia, ungkap Mas Edo dengan ekspresi jijik. Ya Allah, jadi seperti ini kelakuan Mas Edo di belakangku. Tegas sekali dia menggunjing dan menjelek-jelekan aku di depan teman-temannya. Refleks ku cium baju dan badanku sendiri. Apa benar aku bau amis seperti yang dikatakan oleh suamiku barusan? Tidak, mana ada tubuh dan pakaianku bau amis. Walaupun hampir setiap hari aku berkecimpung dengan bahan pembuatan pempek, tapi bukan berarti badan dan bajuku jadi bau amis. Tentu saja karena aku selalu berusaha menjaga kebersihan. Istrinya suruh mandi kembang, Pak, biar wangi, celetuk teman Mas Edo sambil terkekeh. Sungguh ingin rasanya kusumpal mulutnya yang busuk itu. Emangnya Pak Edo nggak mampu beliin minyak wangi buat istrinya? Sahut yang lain, seolah sengaja menyiram bensin di atas api yang sedang berkobar. Keteknya bau juga nggak, Pak? Kelakar yang lain diiringi gelak tawa. Jangankan ketek, nafasnya aja bau banget, seru Mas Edo yang membuatku semakin meradang. Tanganku terkepal, dadaku naik turun karena aku begitu emosi mendengar kalimat demi kalimat penuh hinaan yang sangat menyakiti hatiku. Kurang ajar mereka semua, laki-laki bermulut sampah. Padahal mereka adalah seorang guru yang harusnya bersikap baik dan menjadi teladan. Apalagi Mas Edo, suami macam apa dia? Bisa-bisanya aku mendengar kalimat penuh hinaan dari mulut suamiku sendiri. Seseorang yang selama ini paling dekat dan paling aku sayang, karena hanya dia yang aku miliki setelah kedua orang tuaku meninggal. Apa sebenarnya maksud dan tujuan Mas Edo? Dia menghinaku, meladeku, dan merendahkan harga diriku dengan menjadikan aku bahan olok-olokan di depan teman-temannya. Bukankah seharusnya seorang suami tidak melakukan hal seperti itu? Apa pantas seseorang suami menggunjing istrinya sendiri di depan orang lain? Tapi kok Pak Edo masih ngasih izin Bu Dinda buat jualan pempek? Kan sekarang Pak Edo udah jadi PNS. Emang nggak malu istrinya masih jualan jajanan kayak gitu? Sebenarnya saya malu, Pak, tapi mau gimana lagi kalau dia maunya begitu? Saya udah larang, tapi dia masih kekeh mau jualan. Katanya lumayan buat tambah-tambah. Ngeselin banget kan punya istri kayak gitu. Oh, jadi selama ini Mas Edo malu aku jualan pempek. Oke, kalau begitu mulai besok aku nggak akan jualan lagi. Kita lihat saja, apa kamu bisa menanggung semua biaya kebutuhan sehari-hari kita? Iya, selama ini aku bekerja banting tulang dengan berjualan empek-empek, bukan tanpa sebab. Itu karena aku harus menanggung biaya hidup kami sehari-hari. Sedangkan gaji Mas Edo selalu diberikannya pada ibu dan adik perempuannya yang saat ini masih kuliah. Lalu aku harus bagaimana? Apa harus diam saja tanpa melakukan apapun demi dapur bisa selalu ngebul? Bukannya berterima kasih karena aku sudah berusaha meringankan bebannya, dia malah menghina dan merendahkan harga diriku. Mungkin sekarang karena sudah merasa hebat, Mas Edo merasa malu dengan pekerjaanku sebagai penjual jajanan khas Palembang. Tapi apa dia lupa siapa yang bekerja keras banting tulang demi membiayai kuliahnya agar karirnya bisa naik jenjang? Dasar suami tak tahu diri. Apa ini yang dinamakan kacang lupa kulitnya? Sungguh aku tak habis pikir dengan kelakuan Mas Edo. Tapi jangan harap aku akan diam saja diperlakukan seperti ini.
Akan aku perlihatkan sisi lain dari seorang Dinda. Dinda, suara Mas Edo membuatku tersadar dari lamunan. Setelah melihat video rekaman tadi, aku duduk termenung di dalam kamar sampai Mas Edo pulang. Hari ini warung memang tutup lebih cepat, karena tadi ada yang memborong daganganku. Udah sore ya, gumamku, segera melangkah keluar dari kamar dan menjumpai Mas Edo yang baru pulang. Bikinin kopi dong, perintah Mas Edo kepadaku. Aku mengangguk, tanpa mengucapkan banyak kata. Setelah menghinaku habis-habisan dan menjadikanku bahan olok-olokan, ternyata hanya untuk membuat secangkir kopi saja masih butuh tenagaku, gerutukku dalam hati. Melihat wajah Mas Edo membuatku kembali meradang, tapi aku masih berusaha untuk menahan diri. Aku memang masih kesal dan kecewa, tapi aku lebih memilih untuk tidak membuat keributan. Mungkin untuk sementara waktu, aku akan berpura-pura tidak tahu mengenai kelakuan Mas Edo di belakangku. Aku ingin tahu apalagi yang akan dilakukan oleh Mas Edo tanpa sepengetahuanku. Aku yakin ini bukan pertama kalinya Mas Edo mengejekku di depan teman-temannya. Mas Edo pasti sudah sering melakukan hal ini secara diam-diam di belakangku. "Buruan kopinya Dinda," teriak Mas Edo padaku. Aku mengaduk gelas kopi dengan tergesa-gesa, kemudian segera aku antarkan kopi panas tersebut ke kamar di mana Mas Edo sedang beristirahat. Kulihat Mas Edo sedang sibuk mengotak-atik ponselnya, seperti Mas Edo akan menelpon seseorang. "Ini kopinya Mas," ucapku dengan suara datar. "Taruh aja di situ," tugas Mas Edo tanpa melihat ke arahku. Matanya fokus menatap ponsel. Aku masih berdiri di dekat Mas Edo. Tanpa mempedulikan keberadaanku, Mas Edo mulai asik berbicara dengan temannya melalui telepon. "Lusa kita jadi pergi kan?" kata temannya Mas Edo. "Aku udah ngajak." Mas Edo tidak melanjutkan kalimatnya. Ia menoleh ke arahku dan memintaku untuk menjauh. "Kamu ngapain masih berdiri di situ? Aku lagi ada telepon penting," bisik Mas Edo sembari memberi kode padaku untuk pergi meninggalkan kamar. "Apa yang kamu rencanain, Mas? Kamu pergi kemana?" Batinku penasaran. Aku pun pergi dari hadapan Mas Edo, tetapi aku tidak pernah pergi meninggalkan kamar. Aku berdiri di depan pintu kamar, kemudian menempelkan telingaku ke daun pintu. Aku ingin tahu apa saja yang akan dibicarakan oleh Mas Edo dengan temannya. "Kamu gak bisa membodohi aku lagi, Mas. Mulai sekarang aku akan mengawasimu," gumamku. "Aku udah ngajak Bu Dewi buat ke acara pernikahannya Pak Budi," ucap Mas Edo. "Bu Dewi udah setuju kok, lagian gak mungkin aku ngajak istriku pergi ke acara pernikahan itu. Mau ditaruh di mana mukaku kalau aku ngajak tukang pempek kucil yang bawa amis itu? Yang ada dia cuma bikin aku malu," seru Mas Edo. Kurang ajar, lagi-lagi Mas Edo menghinaku. "Jadi kamu akan pergi ke acara pernikahan teman kamu sama perempuan lain, Mas?" geramku dengan suara lirih. "Aku juga gak akan bilang sama dia kalau aku dapat undangan pernikahan dari teman," ujar Mas Edo lagi. "Kalau aku ajak istriku, terus orang-orang pada nanya soal dia, aku harus jawab apa? Masa aku harus bilang kalau istriku tukang pempek? Mau ditaruh di mana mukaku? Beda lagi kalau aku ngajak Bu Dewi. Bu Dewi kan cantik, fashionable, wangi lagi. Udah jelas dong, Bu Dewi gak akan malu-maluin kalau diajak pergi kondangan," kata Mas Edo diiringi gelak tawa. Suara Mas Edo memang tidak terlalu keras, tapi aku masih cukup jelas mendengarnya dari balik pintu kamar ini. Mas Edo masih asik berbincang dengan temannya, tanpa tahu kalau aku sedang menguping di luar kamar. "Aku ini seorang PNS, udah gak selevel lagi sama penjual pempek, jadi aku udah gak mau pergi-pergi ngajak dia," kata Mas Edo sambil mengejek lagi. "Aku gak akan bilang sama istriku kalau aku pergi kondangan sama Bu Dewi. Paling nanti aku bilang kalau aku ada kerjaan mendadak di sekolah," sahut Mas Edo pada temannya. Mas Edo membeberkan seluruh rencananya pada temannya itu, tapi Mas Edo masih berusaha menutupi semua kebusukan darinya. "Udah dulu ya, besok kita bahas lagi di sekolah." Sepertinya Mas Edo sudah mengakhiri panggilan teleponnya. Buru-buru aku menjauhkan telingaku dari daun pintu, sebelum Mas Edo mengetahui aku sudah menguping obrolannya. Baru beberapa langkah aku berjalan meninggalkan pintu, tiba-tiba dari dalam kamar terdengar suara seperti orang menyemburkan air. "Dah,
Ini kopi kenapa asin banget sih? Teriak Mas Edo kaget campur kesal. Aku tertawa jahat sebelum akhirnya berlalu. Rasain kamu Mas, emang enak. Untung cuma aku campur garam, bukan sianida, karena ini baru permulaan. Ucapku sambil tersenyum sinis. Suara azan subuh sudah seperti alarm alami yang selalu membangunkanku setiap pagi. Setelah menunaikan kewajiban 2 rakaat, aku mulai bebenah di dapur. Biasanya sebelum membuat sarapan, aku akan menyiapkan adonan empek-empek untuk dagang. Tapi pagi ini sedikit berbeda karena aku sudah memutuskan untuk berhenti berjualan untuk sementara waktu. Aduh Dinda, kamu kenapa gak bangunin aku sih? Ini udah jam berapa? Mas Edo keluar dari dalam kamar sambil mengerutu. Dengan tergesa-gesa dia berjalan ke arah kamar mandi yang menyatu dengan dapur. Aku kira Mas sudah bangun, sahutku acuh. Tak sampai 5 menit, Mas Edo sudah selesai mandi. Dengan cepat dia masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian dan bersiap untuk berangkat kerja. Aku gak sempat sarapan, udah kesiangan. Ya udah, aku berangkat ya. Setelah meminum teh manis hangat beberapa teguk, Mas Edo pun memakai sepatunya. Loh, dah, kamu kok tumben gak jualan? Tanya Mas Edo heran. Mungkin karena terburu-buru, takut terlambat kerja. Dia baru menyadari kalau pagi ini aku tidak berjualan. Aku lagi malas Mas, lagian capek juga, pengen istirahat dulu. Sahutku sambil membawakan tas kerja Mas Edo. Berapa hari kamu liburnya? Jangan lama-lama ya. Nanti gimana buat biaya sehari-hari kita kalau kamu gak ada pemasukan? Ya gak tahu, mungkin seminggu atau sebulan. Atau mungkin libur terus selamanya. Sahutku sekenanya. Ya gak bisa gitu dong dah. Nanti gimana biaya kita sehari-hari? Mas Edo mencoba bernegosiasi. Ya dari kamu lah Mas, kan kamu kepala rumah tangga. Lagian sekarang karir kamu udah naik, jadi otomatis gaji kamu juga naik. Aku rasa udah cukup aku bantuin Mas cari uang. 4 tahun loh Mas, kamu kuliah, aku yang biayain. Dulu kan kata kamu kalau karir kamu udah naik, aku gak perlu capek-capek jualan pempek lagi. Kamu gak lupa sama ucapanmu sendiri kan Mas? Aku sengaja mengingatkan Mas Edo akan ucapannya dulu. Aku juga sengaja mengingatkan dia bahwa akulah dulu yang telah bersusah payah membiayai kuliahnya sampai selesai. Bukan apa-apa sebenarnya, hanya ingin dia ingat kembali bahwa karir yang begitu dia banggakan itu adalah hasil jerih payahku juga. Jadi aku harap dia akan berhenti menghina dan menjelek-jelekan aku di depan teman-temannya. Kamu kok ngungkit-ngungkit sih? Seru Mas Edo tak senang. Ya nggak apa-apa sih, supaya kamu gak lupa aja Mas. Jadi kalau hari ini dan seterusnya aku udah gak jualan lagi, aku harap kamu ngerti. Jawabku, lalu menyerahkan tas yang kubawa padanya. Setelah Mas Edo berangkat kerja, aku meneruskan sarapan kemudian membereskan rumah. Hari ini rencananya aku ingin sedikit memanjakan diri dengan jalan-jalan ke mall dan berbelanja. Sudah lama aku tidak membeli baju baru dan memanjakan diri ke salon. Sekitar jam 11 aku sudah siap. Lalu aku meluncur dengan menggunakan taksi online menuju Metropolitan Mall Bekasi. Untung saja dari hasil berjualan, aku masih bisa menyisakan uang sedikit demi sedikit, hingga hari ini aku bisa menggunakan uang itu untuk menyenangkan diri sendiri. Aku memilih berbelanja pakaian terlebih dahulu. Setelah mendapatkan apa yang aku cari, lalu aku pergi ke salah satu salon untuk merapikan rambutku dan serangkaian perawatan lainnya. Usai dari salon, aku memilih makan di salah satu restoran karena cacing-cacing di dalam perut sudah pada demo minta diisi. Setelah selesai makan karena hari sudah semakin sore, aku bermaksud langsung pulang. Tetapi saat itulah mataku tak sengaja melihat seseorang yang sangat kukenal berjalan melintas di depan restoran. Dia adalah Mas Edo, suamiku. Saat ini dia sedang bersama seorang perempuan yang juga mengenakan seragam yang sama dengan Mas Edo. Aku mengucek mata berkali-kali, tapi ternyata aku tidak salah orang. Laki-laki itu memang benar Mas Edo. Tapi siapa perempuan yang sedang bersamanya? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah mungkin perempuan itu yang bernama Dewi? Perempuan yang kemarin sempat disebut Mas Edo saat sedang menelpon temannya. Segera aku bangun dari tempat duduk dan menyambar belanjaanku. Ini tidak bisa dibiarkan, aku harus menghampiri mereka. Apalagi tadi kulihat mereka tampak bergandengan tangan. Awas kamu ya Mas ya. Kemarin kamu menghina dan menjelek-jelekan aku. Hari ini aku malah mendapati kamu sedang jalan dengan perempuan lain.
Sepertinya kamu memang harus diberi pelajaran, Mas. Dengan tergesa-gesa, aku berjalan hendak menghampiri Mas Edo dan perempuan itu. Baru saja aku akan keluar dari restoran ketika tiba-tiba, "Londa, di sini juga?" Seseorang yang baru masuk restoran menyebut namaku. Mbak Devi?" "Iya, Mbak." Mau tak mau aku menghentikan langkahku, padahal aku sedang terburu-buru, takut kehilangan jejak suamiku. "Pantesan aja tadi waktu Mbak lewat, warung kamu tutup. Rupanya kamu lagi shopping. Kamu sama siapa? Sendirian?" Aku menggaruk kepala yang sebenarnya tidak gatal. Sebenarnya aku ingin cepat-cepat pergi dari tempat ini, tapi aku tidak enak dengan Mbak Devi, karena perempuan ini adalah pelanggan setiaku. Bahkan, Mbak Devi ini adalah pelanggan lama dan paling royal. Seperti kemarin, dia langsung memborong semua daganganku. Bahkan memberiku uang lebih alias tips yang cukup besar. "Iya, Mbak, aku sendirian. Hari ini warung tutup. Kemungkinan masih lama buka lagi. Soalnya aku mau istirahat dulu," jawabku dengan resah. Sesekali aku menoleh ke arah restoran mencari keberadaan Mas Edo dan perempuan itu. "Kenapa tutup dah? Sayang banget loh, kan warung kamu udah banyak pelanggannya. Mbak aja tadi sengaja mampir mau beli banyak lagi buat dibawa ke rumah Tita," ujar Mbak Devi dengan raut kecewa. Sebenarnya aku paham dengan kekecewaan Mbak Devi, karena dia juga sama sepertiku. Lidah Sumatera kami memang tidak bisa berubah meskipun kami sudah menjadi orang Tangerang. Selalu saja rindu dengan aneka makanan dan jajanan khas kampung halaman. "Aduh, kok kita jadi ngobrol sambil berdiri sih? Yuk duduk situ. Mbak juga ada yang mau dibicarain." Aku tak kuasa menolak ajakan Mbak Devi. Mau tak mau akhirnya aku mengikutinya. Berjalan kembali ke dalam restoran dan memilih tempat duduk yang tidak terlalu jauh dari tempat kami berdiri tadi. Hilang sudah kesempatanku untuk memergoki Mas Edo dengan perempuan itu. Mereka pasti sudah jauh. Mungkin mereka sudah turun ke lantai bawah atau malah sudah pulang. "Begini loh Dinda, saudara Mbak yang namanya Tika kan buka cabang kafe baru di sekitaran kota sini. Rencananya sih dia maunya menu yang disajikan sedikit berbeda dari kafe-kafe dia yang lain. Nah, Mbak ada kasih dia ide buat ngajak kamu kerja sama. Kemarin dia udah nyobain semua masakan kamu. Empek-empek, risol, mendoan, klepon. Dia suka dan memuji semua masakan kamu. Karena masakan Mbak Dinda yang beraneka ragam dan bisa bikin pelanggan gak bosen. Jadi dia setuju mau menjalin kerja sama. Kalau kamu nggak keberatan dan ada waktu, gimana kalau besok kalian ketemuan dulu buat membicarakan lagi soal masalah ini?" Ucapan Mbak Devi sukses membuat pikiranku yang tadi sempat galau merana tiba-tiba seperti orang yang ketiban durian runtuh. Masya Allah, mimpi apa aku semalam? Aku yakin kerjasama yang ditawarkan oleh Mbak Devi pasti bukan kaleng-kaleng. Karena aku tahu betul siapa dia dan keluarganya yang notabene adalah orang-orang yang kaya raya. "Oke Mbak, nanti kabarin aku aja ketemuannya di mana dan jam berapa. Kalau begitu aku pamit pulang duluan, soalnya udah sore." "Oh iya dah, duluan aja gak apa-apa. Mbak masih mau beli makanan dulu? Pesanan Lucy. Nanti kita kabar-kabaran lagi ya di WhatsApp." Setelah bercipika-cipiki aku keluar dari restoran lalu turun ke lantai bawah. Aku sempat berkeliling sebentar, barangkali akan menemukan Mas Edo dan perempuan itu. Tapi ternyata mereka sudah tidak ada, kemungkinan besar mereka sudah pulang. Akhirnya, setelah merasa cukup lelah mencari, aku memilih untuk pulang. Karena jalanan cukup macet, aku sampai di rumah menjelang maghrib. "Dari mana saja sih kamu? Keluyuran gak tahu waktu." Baru masuk rumah aku sudah disambut omelan Mas Edo. "Mas, kamu tadi habis dari Metropolitan Mall ya?" tanyaku langsung. Bukannya jawab pertanyaan suami malah balik nanya. "Aku kan kerja, mana ada waktu keluyuran kayak kamu. Udah warung tutup, gak ada pemasukan, kamu malah jalan-jalan dan menghamburkan uang." Omel Mas Edo lagi sambil melirik barang belanjaanku. "Ya gak apa-apa dong, ini kan uangku. Sekali-kali aku juga mau menikmati hasil kerja kerasku," ujarku sewot lalu melenggang masuk ke dalam kamar meninggalkan laki-laki menyebalkan itu. Apa sih sebenarnya maunya dia? Aku udah capek-capek kerja, masa sesekali gak boleh menyenangkan diri sendiri? Gerutuku lalu memilih untuk segera mandi. Usai mandi, aku baru melihat pakaian yang sudah menumpuk di keranjang baju kotor.
Di bagian paling atas ada seragam kerja yang tadi dipakai oleh Mas Edo. Teringat kembali waktu di mall tadi, aku yakin tidak salah lihat bahwa orang itu adalah suamiku dengan perempuan lain. Dan dia mengenakan pakaian ini. Segera aku ambil pakaian itu, lalu mendekatkannya ke hidung. Tak salah lagi, ada aroma parfum perempuan menempel di sana. Kini aku ambil celana yang merupakan setelan baju yang masih di tanganku, lalu merogoh saku sebelah kanan. Seketika, jari tanganku menyentuh sesuatu seperti sebuah kertas. Setelah benda itu kukeluarkan dan kuteliti, ternyata itu adalah tiket bioskop. Jadi, kamu mau main-main sama aku, Mas? Oke, aku akan ikuti sampai di mana permainanmu, gumamku sambil meremas kertas yang ada di tanganku. Keesokan harinya, Mas Edo pergi bekerja seperti biasa, dan aku sengaja bersantai sambil duduk di ruang tamu sambil menunggu Mas Edo yang akan berangkat kerja. Tak lama ia pun keluar sambil mengomel. Kok kamu malah santai-santai gitu sih? Gimana buat pemasukan sehari-hari nantinya? Ucap Mas Edo kesal. Ya terserah aku lah Mas, aku kan istri, gak wajib kerja, yang cari nafkah itu kamu. Kenapa malah seakan-akan aku ini tulang punggungmu sih? Ya, kamu kan tahu gaji aku cuma segitu. Segitu gimana? Bukannya kamu habis naik jabatan? Masa nggak ada penambahan gaji sih? Aku nggak tahu aslinya gaji Mas Edo itu berapa. Semuanya berapa. Karena aku saking sibuknya membuat empek-empek. Aku kira Mas Edo adalah suami yang baik. Jadi aku tidak terlalu mempedulikan seberapa besar gajinya. Aku nggak mau tahu pokoknya. Besok kamu harus mulai jualan pempek lagi buat pemasukan sehari-hari kita. Sambil kesal, Mas Edo pun langsung pergi. Jangan bilang uangmu hanya dihabiskan untuk selingkuhanmu itu ya, gumamku dalam hati. Setelah Mas Edo pergi, aku pun langsung membuka handphone yang ternyata sejak tadi Mbak Devi sudah memberikanku pesan melalui WhatsApp. Gimana Dinda untuk tawaran kemarin? Kata Mbak Devi. Oh iya Mbak, tapi untuk masalah keuangan gimana? Apakah aku hanya membuat jajanan saja atau bahan dan lain-lain dari aku semua? Tanya Dinda. Ya enggak dong, jadi gini. Mbak diminta untuk jadi pastry chef di sana. Mbak cukup bekerja di dapur aja, bikin beberapa makanan khas Indonesia. Kalau bisa sekalian bikin dessert juga tuh, karena kesukaan pelanggan beda-beda. Oh, berarti aku nggak perlu nganter-nganter ke pelanggan kan? Ya enggak, itu udah ada tugasnya lagi. Jadi yang di kasir udah ada yang mengantarkan makanan udah ada. Nah yang belum ada nih, yang bersedia ngontrol dapurnya, kayak manajemen dapur gitu. Oh gitu Mbak, oke Mbak, insya Allah aku siap Mbak. Emang mulai kapan ya? Kalau siap, nanti aku kasih tahu sama Tika ya, biar kamu bisa langsung kerja. Oke Mbak, tapi aku boleh lihat kafenya dulu nggak Mbak? Bisa, nanti aku jemput ya. Oke Mbak. Dinda pun berharap supaya karirnya berjalan lancar. Tak lama kemudian handphoneku bergetar, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ternyata isi videonya, di mana di tempat kerja Mas Edo pun kembali bergosip dengan kawannya yang diawali oleh temannya. Aduh, kemarin pas aku lewat warung istrimu kok tutup ya? Apa dia udah nggak mau jualan lagi? Tanya Bagas teman Edo. Apa dia udah muak sama bau ikan yang sama dengan aroma badannya? Sahut temannya sambil tertawa. Aku juga nggak tahu, dia akhir-akhir ini kayak malasan gitu. Masa setiap aku berangkat kerja dia malah santai-santai doang di ruang tamu, gak ngerjain pekerjaan rumah. Haruskah aku yang ngerjain semua pekerjaan? Sambung Edo dengan kesal. Aku pun tak sanggup melihat kelanjutan videonya itu. Aku langsung bersiap-siap bertemu dengan Mbak Devi yang sudah menjanjikan karirku sebagai chef di kafe saudaranya. Tak lama, Mbak Devi pun datang membawa mobil mewahnya. Kemudian kami langsung pergi menuju kafe Tika. Sesampainya di kafe, aku pun terkejut ternyata kafenya sangat besar dan mewah. Ternyata kafe baru itu sudah dibuka beberapa hari yang lalu. Akan tetapi makanan yang tersedia hanya sedikit, karena chef yang saat ini bekerja belum bisa membuat makanan lainnya. Sedangkan pemilik kafe menginginkan adanya perubahan pada kafenya, di mana kafe ini menyediakan makanan khas Palembang. Tak hanya itu, si pemilik kafe juga menginginkan kemajuan pada kafenya, di mana ia sangat terobsesi dengan makanan khas Indonesia. Jadi memang butuh orang yang benar-benar bisa membantunya untuk kemajuan kafenya. Aku pun bertemu dengan Mbak Tika yang ternyata orangnya sangat baik, sama seperti Mbak Devi. Beliau sangat ramah kepada siapapun, kemudian kami pun berbincang-bincang. Jadi gimana Mbak? Sudah siap untuk menjadi chef di sini? Tanya Tika. Insya Allah siap Mbak, tapi untuk masalah keuangan gimana ya? Tenang aja Mbak,
Akan kami gaji di atas gaji para PNS, dan kami akan memberikan bonus lebih kalau Mbak Dinda bisa menarik pelanggan lebih banyak lagi dengan masakan yang Mbak Dinda buat. Sejenak aku berpikir berarti aku harus diam-diam dulu dan gak usah ngasih tahu Mas Edo, malah semakin semena-mena nanti dia. Oke Mbak, jadi saya bisa kerja mulai kapan ya? Besok juga bisa Mbak. Kalau Mbak Dinda udah siap, nanti saya minta admin untuk buatkan nama-nama tambahan menunya. Kerjanya mulai jam berapa sampai jam berapa Mbak? Kalau itu sesuaikan aja Mbak, mau pilih jam siang atau jam malam, karena kafe kita bukanya 24 jam. Kalau siang berarti mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Mas Edo kan berangkat kerja jam 7 kalau gitu. Mas Edo gak akan tahu aku pergi kemana. Pikirku sambil tersenyum tipis. Oke Mbak, siap. Aku pilih jam siang aja ya. Oke. Setelah selesai berbincang, akhirnya aku pun pulang dengan diantar oleh Mbak Devi. Sesampainya di rumah, ternyata suamiku sudah menunggu di pintu sambil memasang muka masam. Kenapa baru pulang jam segini? Terserah aku lah, daripada aku jualan terus, cuma bawa ikan dan kucal, mending aku bergaul sama teman-teman aku. Di suatu malam aku teringat pesan ibuku, bahwa jangan sampai aku menjadi istri yang durhaka. Maka dari itu, aku pun memutuskan untuk tetap baik kepada suamiku dengan caraku, dan berpura-pura tidak tahu hubungannya dengan wanita lain. Akan tetapi di sisi lain, aku berpikir, jika aku diam saja, maka aku semakin menjadi orang bodoh. Sedangkan suami bersenang-senang di luar sana dengan wanita lain. Jadi aku pun memutuskan untuk mencari bukti yang lengkap untuk membuktikan kepada orang tuaku dan orang tuanya. Ya, walaupun pernikahan kami baru 3 tahun, akan tetapi dia belum pernah memberiku nafkah yang layak seperti istri orang lain, karena dia masih gila wanita. 2 bulan telah berlalu, aku mendapatkan hasil jeripayah keringatku sendiri yang alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhanku. Akan tetapi aku tetap menyembunyikan identitasku dan tetap berpura-pura menganggur. Di bulan pertama, aku bisa membeli rumah idamanku sendiri, karena rumah yang saat ini kami tempati itu hanya kontrakan. Aku menabung lagi untuk membeli mobil. Aku sangat bersyukur dengan keberhasilanku, akan tetapi tidak dengan suamiku yang sedang runtuh. Dia pun diturunkan dari jabatannya, semakin hari dia semakin frustasi. Ada apa Mas? Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Tanyaku dengan nada lembut. Ini semua gara-gara kamu, kita jadi seperti ini. Coba aja kalau kamu gak berhenti jualan, pasti kita gak bakal kayak gini. Bentak Mas Edo kepadaku. Loh, kok Mas jadi nyalain aku sih? Yang wajib kerja kan kamu. Ini pasti gara-gara kamu gak jujur sama aku kan? Pasti ada yang kamu sembunyiin dari aku. Masa gaji PNS cuma segitu? Gak mungkin dong, malah lebih banyak kan hasil jualan PMP aku sebelumnya. Sahutku dengan nada kesal, selalu disalahkan. Ya makanya kamu jualan lagi. Enak aja, aku capek jualan. Kamu aja gak mau bantuin aku kan? Malah aku dihina dan dimaki di depan teman-temanmu itu, ucapku dalam hati. Kemana sisa gajimu selama ini Mas? Apa kamu foya-foya dengan teman wanitamu itu? Tanyaku sambil melirik. Apaan sih kamu? Uangku kan semua aku kasih ke kamu, mana ada aku pegang. Halah, semakin kamu bohong, semakin terlihat jelas Mas, kalau kamu menyembunyikan sesuatu. Tak lama kemudian handphone Mas Edo berbunyi, seperti ada yang menelpon. Mas Edo pun langsung menjawab teleponnya sambil berjalan menuju teras belakang. Halo Mas Edo, lagi sibuk gak? Terdengar suara wanita. Aku pun langsung menguping tanpa diketahui Mas Edo. Enggak kok. Emang kenapa? Tanya Mas Edo dengan nada lembut. Aku sendirian nih di kontrakan, takut banget Mas. Bisa temenin aku nggak? Oh, bisa kok. Bisa, tenang aja. Mas akan selalu ada buat kamu. Mas OTW sekarang ya. Ternyata kamu bisa sehalus itu bicara dengan wanita lain Mas. Ucapku dalam hati sambil bersembunyi. Kira-kira siapa wanita itu? Mas Edo pun bergegas pergi tanpa berpamitan denganku. Mau kemana Mas? Tanyaku. Mau nongkrong sama teman-teman. Udah jam segini loh Mas, kamu harus istirahat, besok kan masuk pagi. Tanpa menjawab pertanyaanku, Mas Edo langsung pergi sambil membanting pintu. Aku tak bisa diam saja melihat suamiku akan menemui wanita lain di kontrakan yang sepi. Aku pun mengikutinya menggunakan ojek. Hampir saja aku ketahuan karena mengikutinya dengan jarak terlalu dekat. Hati-hati Pak, jangan sampai ketahuan, jangan sampai ketinggalan, kataku pada tukang ojek itu.
Sesampainya di kontrakan wanita itu, ternyata dia hanya seorang diri di rumah itu sambil mengenakan daster berwarna merah motif bunga. Dia menyambut suamiku seperti menyambut suaminya sendiri. Aku tak tinggal diam. Mana bisa seorang Dinda disakiti diam saja. Aku pun mengikuti langkah mereka sambil merekam apa saja yang mereka lakukan. 5 bulan telah berlalu dan aku pun sudah menyiapkan bukti-bukti yang kupegang sendiri. Tanpa diketahui Mas Edo, aku sudah mempunyai mobil dan rumahku sendiri dari hasil jeripayahku. Walaupun masih dicicil, tapi aku juga punya usaha sendiri. Karena jika hanya mengandalkan gaji Mas Edo, tidak akan bisa aku membeli semua ini. Karena uangnya selalu saja dihambur-hamburkan dengan teman dan wanita lain. Aku membuka usaha warung makan nasi Padang di dekat kota, tak jauh dari tempat tinggalku dan Mas Edo. Saat aku sedang mengunjungi rumah makanku, ternyata tak sengaja aku mendengar percakapan 2 orang lelaki sedang bergosip. Apa kamu tahu istrinya Edo? Ya tahulah, yang datang pas acara wisudanya Edo itu kan. Cewek lusuh, kucel gitu kok, dinikahin, dasar Edo. Padahal dia banyak duitnya, tapi kenapa seleranya rendah sekali? Mereka tertawa, mengejekku. Aku pun dengan santai melewati mereka dengan sengaja, apakah mereka akan mengenaliku atau tidak. Ada cewek cakep tuh, lu kenal nggak? Enggak lah, emang lu tahu? Nih, katanya ya, yang punya restoran ini tuh janda, kaya, belum punya anak lagi. Wah, mantap sih kalau gitu mah. Aku pun tersenyum tipis mendengar ocehan mereka. Tak lama kemudian, salah satu karyawanku menghampiriku sambil bertanya. Mau minum apa, bos? Kata Reni, salah satu karyawan yang dekat denganku. Es jeruk aja, jawabku. Kemudian 2 orang pria tadi melirik lagi ke arahku sambil berbisik. Apa? Bos, apa dia pemilik rumah makan ini? Perasaan baru buka beberapa bulan, tapi udah rame aja nih. Pantesan karyawannya pada fokus semua, ternyata dipantau bos. Tapi kelihatannya bosnya begitu. Itu yang di dekat dapur aja ngobrol sama bosnya santai. Wah, kok bisa ya suaminya ninggalin istri kayak gitu? Udah kaya, cantik lagi. Tak lama aku pun pergi ke ruanganku sambil membawa segelas es jeruk. Sambil duduk santai di ruanganku, aku pun kembali mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Ternyata isinya sebuah video yang menunjukkan bahwa suamiku sedang bermesraan dengan wanita lain di mall. Sebenarnya siapa kamu? Tanyaku kepada nomor yang tak dikenal itu. Nanti juga kamu akan tahu, balas si pemilik nomor tersebut. Sambil memegang erat handphoneku, aku pun kesal dan sudah muak dengan perlakuan suami yang tak tahu diuntung itu. Bisa-bisanya dia membelanjakan wanita lain, sedangkan istrinya sendiri dibiarkan begitu saja. Awas aja kamu mas, gumamku dalam hati. Malam pun tiba, kini Mas Edo pun baru pulang sekitar jam 12 malam, dan aku pun bertanya, dari mana kamu mas? Kenapa kamu baru pulang jam segini? Berisik kamu, aku itu pulang kerja, cari uang buat nafkahin kamu. Capek tahu pulang-pulang malah dimarahin. Oh, cari nafkah buat aku? Buat aku atau buat si Dewi itu? Sontak Mas Edo pun terkejut saat aku menyebut nama wanita itu. Seketika matanya membulat seakan tak percaya bahwa aku mengetahui perbuatannya. Dari mana kamu tahu? Kata Mas Edo sambil terbata-bata. Aku udah tahu semua kelakuan kamu mas. Dari kamu teleponan, VC-an, chattingan, jalan-jalan, bahkan sampai ke kontrakannya. Nih, aku menunjukkan sebuah video. Ini kamu kan dengan wanita itu yang kamu bawa pergi jalan-jalan sambil gandengan tangan. Sedangkan aku, apa kamu pernah ngajak aku jalan-jalan mas? Kuungkapkan semua kekesalanku dan aku berharap agar Mas Edo sadar dengan perbuatannya dan meminta maaf atas kejadian itu. Akan tetapi, cukup Dinda, cukup. Aku sudah muak dengan kamu yang bau amis ikan itu ya. Kamu tuh gak selevel sama Dewi. Dia tuh setara dengan aku. Kami sama-sama PNS. Kami lulusan universitas ternama di Jakarta. Lagian kamu cuma tukang pempek pinggir jalan. Ucap Mas Edo. Mas, kamu sadar gak? Siapa yang biayain kamu kuliah? Siapa yang bayar kontrakan sampai sekarang? Siapa yang beli kebutuhan dapur? Apa itu pakai uang kamu? Itu semua dari aku mas. Mas Edo pun terdiam. Dia baru menyadari bahwa selama ini kesuksesannya semua hanya karena bantuanku. Akan tetapi, Mas Edo tetap keras kepala, bahkan ingin mengusirku dan menceraikanku. Tapi aku mengelak karena kontrakan ini aku yang bayar dengan hasil jualanku. Mana bisa dia seenaknya mengusirku. Malam itu, kami bertengkar hebat.
Mas Edo menyeretku keluar sambil melemparkan tas yang berisi semua bajuku. Aku pun hanya bisa menangis melihat kelakuan suamiku itu. Karena sudah malam dan tak ingin mengganggu tetangga, aku pun pergi dari rumah itu membiarkan dia sendiri. Untungnya, sebelum membuat usaha, aku sudah membeli rumah impianku terlebih dahulu. Kini pada akhirnya, aku hidup sendiri dengan jerih payahku. Keesokan harinya, aku kembali pergi bekerja seperti biasa. Akan tetapi aku berangkat lebih awal, karena ingin bersantai terlebih dulu di kafe itu. Sesampainya di kafe, Mbak Tika sudah menyambutku dan ingin mengajakku bicara empat mata. Aku pun gugup apa yang akan dibicarakan Mbak Tika. Apa aku membuat kesalahan? Setelah sampai di ruang Mbak Tika, ia pun mulai mengajakku bicara. Jadi gini Mbak, karena saya lihat Mbak Dinda ini punya skill untuk jadi atasan, dan saya juga ngelihat Mbak Dinda ini orangnya jujur dan cekatan, makanya saya mau nawarin Mbak buat jadi manajer di Nuna Cafe dan Resto. Tempatnya sekitar daerah Pedurenan. Di sana wilayahnya masih adem karena banyak pohonnya. Karena kebetulan kemarin manajer yang lama malah korupsi. Jadi saya minta Mbak Dinda untuk kembali memperbaiki minat konsumen, biar pelanggan kembali ke kafe kita yang ada di sana. Gimana Mbak? Aku pun terkejut tak habis pikir, mimpi apa aku semalam bisa diangkat jadi manajer di sebuah kafe dan resto. Baik Mbak, kalau Mbak yakin dan percaya sama saya, maka saya akan mencobanya. Semoga saya bisa melakukan apa yang telah diamanahkan oleh Mbak Tika, jawabku sambil tersenyum. Setelah selesai bekerja, aku mencoba untuk pulang ke kontrakan Mas Edo. Ternyata dia sudah bersama wanita lain di sana. Aku pun langsung mendobrak pintunya. Tak kusangka, orang yang aku cintai mati-matian malah memilih wanita lain, hanya karena dia selevel dengan Mas Edo. Setelah aku masuk tanpa berkata apa-apa, Mas Edo langsung menghampiriku sambil memberikanku selembar kertas, yaitu surat perceraian. Ternyata dia sudah mempersiapkannya. Dia pun kembali mendorongku keluar setelah kutandatangani surat perceraian itu, dan kulemparkan ke Mas Edo. Dia pun tertawa mengejekku. Haha, dasar jelek kucel, bau lagi. Siapa yang mau sama kamu selain aku, ha? Ajakan Mas Edo yang sangat melukai hatiku. Aku pun langsung pergi meninggalkannya dan hidup sebagai seorang Dinda yang sukses. Sesampainya di rumah baruku yang memang terlihat minimalis tapi estetik, keberadaannya pun terletak di perumahan minimalis, tak jauh dari tempat aku bekerja. Aku pun menelpon Mbak Devi, mengungkapkan isi hatiku yang sedang hancur saat ini. Kemudian Mbak Devi mengajakku untuk pergi perawatan besok pagi. 2 minggu telah berlalu, aku yang sekarang bukanlah Dinda yang dulu. Aku sudah menjadi manajer di sebuah kafe mewah dan sekarang sudah menjadi cantik karena sering perawatan dan pakaian yang aku pakai kini sudah rapi. Siang itu aku menuju ke kafe. Setelah mengontrol rumah makanku, kini aku menuju kafe. Sesampainya di sana, aku melihat adanya keributan yang terjadi. Siapa manajer kafe ini? Kenapa dia merekrut karyawan seperti ini? Ucap seorang lelaki yang suaranya tak asing bagiku. Aku manajer di sini, jawabku lantang. Terlihat dari raut wajah pria itu, ternyata ia mengenaliku. Dinda, bukankah kamu Dinda? Tanya pria itu yang ternyata mantan suamiku. Iya, itu aku. Ada apa ribut-ribut di sini? Aku manajernya tadi. Siapa yang mencariku? Kamu manajer di sini? Gak mungkin dong. Bukannya kamu cuma bisa jualan pempek yang bau ikan itu? Maaf, itu Dinda yang dulu. Sekarang, aku adalah Dinda yang sekarang. Udah beda sama yang dulu. Setelah diceritakan kejadiannya, ternyata yang salah adalah selingkuhan mantan suamiku yang sengaja menumpahkan minuman ke lantai karena tak suka dengan minuman rasa matcha yang dibuat oleh karyawan di kafe. Padahal dia sendiri yang memesan minuman itu. Kejadian itu pun viral di medsos, sehingga banyak orang yang berdatangan karena salfok dengan suasana kafe yang sangat cantik dan indah dipandang. Apalagi, kafe kami mempunyai berbagai menu. Ada salah satu teman Mas Edo yang berkomentar, apa benar itu Dinda istrinya Edo? Bukankah katanya jelek dan bau ikan, tapi sekarang malah cantik, berkarir sampai jadi manajer gitu? Kata akun yang bernama Rival itu. Iya ya, apa nggak nyesel tuh si Edo? Mana sekarang dia malah pengangguran lagi, bergantung sama selingkuhannya doang. Bentar lagi juga bakal dibuang. Balas akun bernama Bima. Setelah aku selidiki, ternyata yang memviralkan video itu adalah Firman. Dia juga yang selalu mengirimi video-video Mas Edo. Ternyata dialah yang menggunakan nomor tak dikenal itu. Dia adalah adik sepupunya Mas Edo yang umurnya tak jauh dengan Mas Edo. Aku
Aku pun hanya melihat komentar orang-orang di sana tanpa membalas komentar mereka. Ternyata kehidupan Mas Edo sekarang sangat memprihatinkan. Aku pun berterima kasih kepada Firman karena dia yang memberitahuku atas kelakuan abang sepupunya itu. Demikianlah cerita yang kali ini disampaikan oleh salah satu subscriber kita. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar.